Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Melanjutkan tentang menghayati, merenungkan bacaan-bacaan sholat. Tentu kita tidak perlu mendakwa diri kita bahwa kita mampu melaksanakannya 100% dengan baik, menghayati sholat kita dari mulai takbir hingga salam. Tapi tentu kita harus berusaha. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, innama yuqbalu min sholatil abdi ma'aqala minha. Yang diterima, yang dicatat dari sholat seorang hamba, tentu bagi hamba yang sedang ingin menaikkan level takwanya kepada Allah, adalah apa-apa yang ia hayati dari sholatnya. Mari kita urai dari bacaan takbir awal sholat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan saat takbiratul ihram, kita melakukan niat dalam hati. Saya mengerjakan sholat zuhur misalnya. Asar misalnya. Saya mengerjakan kewajiban sholat zuhur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam takbiratul ihram, kita harus melakukan niat dalam hati kita. Karena niat di dalam hati. Melafadzkan niat sebelumnya sangat dianjurkan untuk membantu kehadiran hati kita saat bertakbir. Dan takbir bukan hanya takbiratul ihram. Ada takbir yang sunnah, yaitu takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku', dari i'tidal menuju sujud, dari sujud duduk dan sujud kembali. Semua dilakukan dengan perpindahan dengan takbir. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah artinya meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha agung. Hanya Allah yang maha besar. Kekuasaannya tak terhingga. Kudrahnya tak terbatas. Allahu Akbar. Semua yang terjadi di dunia ini, apa yang kita lihat, semuanya tanpa kecuali, semuanya adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Artinya tidak layak siapapun kita untuk mengagungkan diri, untuk menyombongkan diri, untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak perlu merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah takabbur. Itulah berawal dari kibr, merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah yang dikecam Rasulullah SAW hingga Nabi bersabda, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada mithqal dzarratin min kibr. Ada meskipun sedikit, meskipun satu dzarrah, satu biji sawi min kibrin, berupa sifat sombong, sifat merasa lebih daripada orang lain, tidak akan masuk surga. Ini artinya, mari apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, entah itu harta, entah itu ilmu, entah itu fisik, entah itu jabatan, pangkat, mari kita yakini itu dari Allah. Bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar untuk mengikis takabur dalam diri kita. Allahu Akbar untuk meruntuhkan takabur dalam hati kita. Dalam hadis tadi, mendengar bahwa kesombongan itu sangat berbahaya dan pemiliknya tidak akan masuk surga. Salah seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka dengan pakaian yang bagus, alas kaki yang bagus, apakah ia sombong ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah. Allah maha indah dan Allah menyukai keindahan. Apa yang indah, apa yang bagus, Allah
menyukai itu. Itu tidak berarti menunjukkan kesombongan. Bisa jadi banyak orang sombong dengan pakaiannya, dengan alas kakinya, dengan hartanya. Banyak. Tapi tidak mesti. Tidak pasti. Karena hal itu bisa dijadikan orang tersebut untuk tambah bersyukur. Untuk menunjukkan, ya Allah, inilah nikmat yang kau berikan kepadaku. Nabi lalu berkata, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Wa fi riwayatin wa ghamsun nas. Sombong itu, kibr itu adalah menolak kebenaran. Mengetahui hal benar, tapi ia menolaknya karena gengsi, karena sombong. Ya mungkin karena hartanya lebih banyak daripada yang memberi nasihat. Mungkin ia lebih pandai, titelnya lebih banyak daripada yang memberi nasihat. Bisa jadi dia lebih tampan, lebih cantik daripada yang memberi nasihat. Atau keturunannya lebih tinggi derajatnya daripada yang memberi nasihat. Batarul haq, menolak kebenaran. Itulah sombong. Dan wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Saat kelebihan yang ada dalam diri seseorang, harta, ilmu, kekayaan, jabatan, fisik, dia kemudian pakaian bagus, kendaraan mewah, ia kemudian gunakan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga kemudian ia mengatakan dalam dirinya, aku lebih daripada ia. Itulah ghamtun nas, itulah merendahkan orang lain. Semoga dengan sholat, dengan memahami takbir, dengan Allahu Akbar, kita kikis sedikit demi sedikit kesombongan dalam hari kita. Penghayatan sholat dimulai dari memahami Allahu Akbar untuk mengikis kesombongan dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.